Selamat malam. Buka-bukaan penyanyi Krisdayanti terkait gaji anggota Dewan yang terhormat menjadi sorotan publik, mulai dari tunjangan hingga dana pensiun seumur hidup pun dikulik. Tidak hanya itu, dana aspirasi sebesar 450 juta rupiah yang diterima 5 kali dalam setahun dan juga dana reses 140 juta rupiah sebanyak 8 kali setahun dinilai fantastis. Namun pertanyaannya, sepadankah kinerja anggota Dewan yang terhormat dalam mewakili rakyat? Ini akan menjadi pembahasan kami di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Kunjungan dapil? Kunjungan dapil berapa? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali. Kalau yang disebut-sebut ratusan juta itu bukan untuk pribadi, tapi itu adalah dana untuk reses dan dana untuk kunjungan daerah pemilihan. Ya, pamer gaji DPR di tengah pandemi. Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya di studio. Di sebelah kanan saya ada Bung Junimat Girsang, anggota MKD yang juga anggota DPR. Selamat malam Bung Junimat. Malam, Mbak Dwi. Ada mantan anggota Dewan yang terhormat, Bung Ruth Sitompul. Selamat malam. Ya, di sebelah kiri saya ada Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Bisa digunakan mic-nya ya. Selamat malam Bung Ray. Selamat malam. Dan juga ada Bung Lusius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi. Selamat malam. Malam. Oke, Bapak-Bapak, tadi kalau kita sudah melihat ini emang informasinya sudah beredar ya, sangat luas. Dan publik pun sepertinya terkejut dengan angka yang cukup fantastis kalau di mata publik. Dengan total masing-masing orang bisa menerima hampir mencapai 3 miliar lebih dengan semua dana yang diterima. Nah, menurut Anda dengan angka sebesar itu sepadan nggak? Kita langsung aja nih, sepadan nggak dengan kinerja wakil rakyat untuk saat ini? Bung Ray, terlebih dahulu boleh, saya minta pendapatnya. Boleh digunakan mic-nya? Kalau soal kinerja, mungkin nanti Bung Lusius lebih tepat. Karena seingat saya baru kemarin Formapi mengeluarkan rilis terkait dengan kinerja tahunan anggota DPR gitu. Tapi saya mau mengatakan begini, dua hal. Pertama adalah soal dengan gaji sebesar ini misalnya apakah ada perubahan moralitas di kalangan anggota DPR atau tidak. Gitu ya. Terkait misalnya ya seperti yang kita ketahui, beberapa anggota DPR itu tersangkut dengan kasus korupsi dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kedua dengan dana yang sebesar itu apakah dianggap cukup oleh anggota DPR atau tidak gitu. Tapi yang ketiga juga berkaitan dengan soal sejauh apa transparansinya dari dana ini disampaikan oleh anggota DPR secara umum kepada masyarakat gitu. Karena ada beberapa poin menurut saya yang memang agak perlu menjadi perhatian terkait dengan soal transparansi itu. Misalnya dana reses. Dana reses itu yang tadi sudah disampaikan 5 kali hampir per orang itu mendapat 460 juta, ya. Hampir setengah miliar ya. Per orang itu per tahun itu benar-benar sampai ke masyarakat apa enggak. Seperti apa programnya, seperti apa pelaksanaannya dan seterusnya gitu ya. Belum lagi dana tunjangan yang berkaitan dengan perjalanan. Entah itu perjalanan kerja maupun perjalanan reses ataupun mungkin ya kunjungan ke dapil yang berhubungan dengan penyerapan aspirasi gitu. Butuhkah sebanyak itu dan seterusnya gitu atau sejauh apa pemanfaatannya sebagainya. Oke, boleh ditahan dulu sampai di sana. Ini tunggu dulu karena kalau saya total itu yang kita sebut sebagai dana komunikasi secara menyeluruh ya. Jadi dana aspirasi, dana kunjungan kerja, kemudian juga dana penyerapan aspirasi gitu ya. Itu per tahun total habis 2 triliun tuh. Hanya untuk dana-dana ini untuk aja itu ya? Aja. Untuk yang itu termasuk tadi diantaranya dana aspirasi ya kan. Kita bisa tampilkan di layar juga. Kerja, kemudian juga dana penyerapan aspirasi macam-macam itu. Totalnya itu hampir sekitar, dana reses. Totalnya itu 2 triliun rupiah per tahun bagi keseluruhan anggota DPR gitu. Itu apalagi di era
seperti sekarang ya 1,5 tahun terakhir ini sebetulnya pertanyaannya apakah ya efektif kinerja anggota DPR berkaitan dengan penggunaan dana yang berhubungan dengan kunjungan kerja, reses dan juga soal penyerapan aspirasi. Oke, boleh Bung Junimat langsung dijawab ini. Banyak tuh masalah transparansi untuk moralitas itu menjamin nggak sih moralitas anggota dewan dengan sebanyak itu dananya? Kemudian apa betul butuh sebanyak itu untuk semua kegiatan anggota dewan, terutama untuk di 2 tahun terakhir masa pandemi ini? Ya, makasih Mbak Dwi. Saya mungkin bisa mewakili anggota DPR untuk menyampaikan secara transparan mengenai dana-dana yang diterima oleh seorang anggota DPR. Yang pertama, kegiatan anggota DPR ya setiap tahun itu adalah ada 8 kegiatan. Jadi ada 8 kegiatan anggota DPR. Yang pertama reses. Reses itu dilakukan 5 kali dalam setahun. Nah, setiap reses itu lebih kurang 400 juta. Ya, yang kedua ada reses sekali setahun. Ya, sekali setahun resesnya. Itu masih ada. Ya. Dan itu anggarannya lebih kurang 235 juta. Yang ketiga ada kundapil, kunjungan dapil. Yang dilakukan setiap hari Jumat sampai hari Minggu. Ya, itu volumenya 8 kali setahun. 140 juta rupiah itu ya? Yang 161 juta rupiah. Oh, 161 juta. Bukan 140. Ya, jadi kalau ada yang bilang 140 itu bohong tuh. Malah lebih besar lagi, 161 juta rupiah. Ya. Masih jujur, ada jujur, lebih besar. Masih ada kunspek, kunjungan spesifik. Oh, ada lagi kunjungan ya, ada spesifik. kunspek. Ada sosialisasi undang-undang. Ada rumah aspirasi. Ya. Ada kunker luar negeri. Itu totalnya kerjasama bilateral. Masing-masingnya berapa, Bung Junimat? Ya. Masing-masing berapa anggarannya itu untuk kunjungan? Nah, kalau untuk kunspek itu 2 kali setahun, ya. Kunspek ini sekali kunspek 21 juta. Ya. Ada sosialisasi undang-undang itu 2 kali setahun 23.900.000. Untuk rumah aspirasi 12.500.000. Ya. Jadi kalau 12.500 kali 12 ya dikalikan saja. Berapa setahun. Nah, sesungguhnya yang paling dahsyat ya ada kunker luar negeri kerjasama bilateral. Ya, ini dianggarkan 150 juta. Bang Ruhut tahulah sudah apa? 150 juta untuk 150 juta. Perjalanan. Sekali perjalanan pulang pergi. Dalam setahun atau setahun, sekali setahun. Sekali setahun. Ya. Ada kunker individual. Jadi kunker pribadi ada. Ke luar negeri, ya itu sekali setahun. Ya, angkanya hampir sama. 150. Tetapi tergantung jarak negaranya. Jadi sebenarnya lebih besar dibanding yang dibeberkan oleh Lah maka saya bilang kita harus transparan. Dan sesungguhnya kalau masyarakat ingin tahu, itu kan bisa dibuka di apa namanya? Website DPR RI. Ada semua di sana. Cuman mungkin penyampaian dari Ibu Krisdayanti itu tidak lengkap. Kalau bicara gaji itu, ya sesungguhnya gaji DPR itu ya lebih kurang 60 juta. Sudah plus tunjangan itu ya? Sudah plus tunjangan. Ya, belum dipotong pajak. Kan begitu. Belum dipotong pajak dan belum dipotong untuk kepentingan partai. Oh, ada setoran untuk partai juga? Lah bukan setoran, kepentingan partai. Partai kan perlu hidup. Iya kan? Berapa besarannya biasanya Bang diserahkan ke partai? Ya kalau seperti di partai kami itu 10 juta. Berapa? 10 juta. 10 juta, Iya kan? Kan partai harus hidup. Praksi harus hidup. Ya dari anggota praksi diambil. Kan begitu. Nah, ini saya sampaikan dalam rangka untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak dipolitisir sedemikian rupa. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan, untuk dana-dana kunker itu yang lebih kurang 400 sekian juta sekali berangkat, kok nggak kelihatan anggota DPR-nya? Nah, ini yang ini kan pertanyaan. Benar kan? Dipakai nggak itu untuk kunker? Nah, iya dong, kok nggak kelihatan?
Kan begitu. Ini yang mesti dikritisi oleh Oke, masyarakat. nanti akan kita kritisi, minta dikritisi. Kan begitu. Usai jeda, kita jeda Iya, dulu. Dua silakan, sisi akan silakan. kita lanjutkan sesaat lagi.